Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, sampailah kita di hari terakhir bulan Ramadan. Tentu orang-orang yang beriman merasakan akan ditinggal yang dicintainya, akan kehilangan sesuatu yang ada di rasa, di relung hatinya. Tapi tentu kita ingin tetap beramal menurut keperluan syariat Islam, menurut peran-peran keumatan yang bisa kita ambil. Maka Bung Kameramen akan membacakan beritanya buat kita semua. Baik, terima kasih Bu Alfian. Ada pesan yang menarik di akhir Ramadan ini. Jangan ucapkan selamat tinggal Ramadan, tapi bawalah Ramadan di hari-hari setelah Ramadan. Nah, ini menarik nih Bu Alfian. Oke. Karena kita kadang-kadang kembali ke settingan settingan anehnya setelah Ramadan. Tapi mudah-mudahan bulan Ramadan ini benar-benar membuat kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bu Alfian, kita lagi-lagi mendapatkan berita yang kurang mengasyikkan. Tahun lalu sempat karena berbeda hari, Muhammadiyah dilarang menggunakan lapangan salah satu pemerintah lah ya, pemerintahan. Nah, kali ini beritanya adalah Kades larang warga Muhammadiyah Rempoah Purwokerto sholat Id di lapangan. Lucu banget. Demi kondusivitas masyarakat terjaga, Kades Rempoah tak izinkan sholat di lapangan. Innalillahi. Langsung saya bacakan beritanya, Bung Alfian. Pengurus Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melarang warga Muhammadiyah menjalankan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di lapangan setempat. Hal itu berdasarkan kesepakatan yang dibuat Kepala Desa Rempoah, Ketua Badan Pemusyawaratan Rempoah, Perangkat Desa Rempoah, dan Takmir Masjid. Ini kan aneh nih, Bang. Bersama ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini menanggapi rencana pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah yang akan dilaksanakan di lapangan akrab Desa Rempoah yang diselenggarakan oleh Cabang Muhammadiyah Baturaden. Dengan ini menyatakan tidak setuju. Demikian surat yang diteken Kepala Desa dan Ketua BPD Rempoah dikutip di Jakarta. Bagaimana respon Anda? Pertama, ayah dan kakeknya si Kades itu harus diperiksa. Jangan-jangan dia punya anasir PKI gitu. Itu penting ya. Saya serius buat pemirsa. Ini si Kades harus dilacak. Karena bagaimanapun menentukan sholat itu bukan berdasarkan kesepakatan permusyawaratan. Dia berdasarkan ketentuan syariat. Menggunakan lapangan itu sebagai bentuk syiar. Dan itu menjadi hal yang diamalkan oleh NU dan Muhammadiyah. Iya. Atau karena memang ini panitianya Muhammadiyah lalu kepala desa melarangnya. Nah, hati-hati ya. Hati-hati kepala desa ya. Nanti Anda akan berhadapan dengan satu situasi yang membuat Anda nanti nggak boleh berobat ke rumah sakit Muhammadiyah nanti. Ya, nanti Anda bilang Anda yang dulu melarang sholat. Artinya kita ingin ada jiwa tasamu. Tasamu itu memaklumi perbedaan yang karena kita banyak persamaan. Yang jelas sholat Idul Fitri, Idul Adha itu adalah ada dalilnya. Mudah-mudahan Bung Kameramen nanti berkenan membacakan dalilnya. Apa itu? Sehingga bukan berdasarkan permusyawaratan Kades dengan takmir masjid. Ini jangan sampai Anda sendiri yang mempolitisir. Kita tidak boleh mempolitisir dan tidak boleh berpolitik untuk melemahkan syiar dakwah dan jihad Islam. Politik itu adalah sebuah nilai yang harus dimuliakan untuk membangun kekuatan Izul Islam wal Muslimin. Jadi Bung Kameramen, supaya jangan ada perdebatan dan tidak ada menang-menangan, kalah-kalahan, sebenarnya apa amanah Rasulullah untuk sholat ini mungkin bisa dibacakan. Baik, siap Bung Alfian. Jadi ini hadis riwayat Bukhari Bung Alfian. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW keluar ke lapangan tempat sholat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu hal pertama yang dilakukan adalah sholat. Kemudian ia berangkat dan berdiri menghadap jamaah. Sementara jamaah tetap duduk pada saf masing-masing. Lalu Rasulullah menyampaikan wejangan, pesan, dan beberapa perintah. Ini Bu Alfian. Jadi menurut saya unik juga ya. Yang dimunculkan adalah demi kondusivitas. Maksudnya apa nih?
Apakah sunnah dari Rasul ini mengganggu untuk mereka? Nah ini menarik juga yang Bu Alfian sampaikan. Perlu dicek juga tuh siapa orang tua mereka. Jangan-jangan turunan Fuad Pleret. Bu Alfian, saya ulangi. Jadi kan mereka ini melawan sunnah Nabi dengan alasan kesepakatan. Nggak bisa ya Bung Alfian, kita beribadah mengikuti kesepakatan manusia. Nah tapi Bu Alfian, saya lanjutkan bacanya. Ada dua alasan mengapa mereka melarang warga Muhammadiyah menunaikan sholat id di lapangan. Pertama, masjid-masjid yang ada di Desa Rempoah masih bisa menampung jamaah sholat Idul Fitri. Tambah ngawur. Kedua, menciptakan kondusivitas masyarakat tetap terjaga, persatuan dan kesatuan, juga kerukunan umat Islam. Ini nggak nyambung, Bu Alfian. Jadi di sesi tengah ini, Bu Alfian, 2024 masih ada yang primitif seperti ini. Bagaimana responnya, Bu Alfian? Ya, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Sholat Idul Fitri, Idul Adha pernah disepakati untuk tidak di lapangan karena kita ditipu oleh dongeng COVID-19 ya. Kita semua pada nggak sholat di lapangan. Sudahlah, udah berlalu dan jangan mau didongengin lagi. Dari saya sebelum saya merespon tadi ya, Bung Kameramen, kalau begitu caranya karena masjid masih banyak yang kosong, jadi Anda berpikir pakai otak yang nggak pakai dalil gitu kan, yang konyol. Sama juga nanti ada pakai baju ihram, pakai jas gitu kan. Sholat apa itu kan ada ketentuannya, pergi haji seragamnya ini, bajunya nggak berjahit, jangan-jangan nanti Anda pakai baju yang dijahit biar nggak gampang melorot segala macam, nggak bisa, itu ada ketentuannya. Jadi, saya melihat juga ada pengabaian tentang merapatkan saf, ya, jadi duduknya diambil yang paling enak, yang paling mojok, yang paling dan itu susah sekali. Saya lihat sholat di lapangan itu rapatnya saf, terutama buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh pengamatan saya di berbagai daerah, karena saya sudah boleh disebut lebih dari 30 sampai 40 kali saya menyampaikan khutbah di berbagai daerah, di berbagai provinsi, di berbagai pulau. Itu kalau lihat dari atas mimbar, orang-orang yang sholat itu atau jamaah itu kelihatan betul bahwa memang lowong-lowong dan menjadi catatan. Nah, kembali kepada persoalan alasan Pak Kepala Desa, menurut saya itu tidak bisa diterima. Masjid itu memang tempat ibadah kita bersama. Tapi sholat hari raya itu ada syiarnya, boleh di lapangan kalau tidak ada gangguan bencana alam atau sedang hujan atau sedang ada apa. Yang kedua, kondusivitas itu apa maksudnya? Ya, karena malu, karena Muhammadiyah bisa lakukan dengan cara yang rapi, yang ramai, bisa mendatangkan mubalik yang berkelas dan nggak repot gitu kan. Ya, sekali lagi kepada Bapak Kepala Desa, nggak ada namanya ya? Ada Bu Alfian. Ya, perlu sebut namanya Kepala Desa Rempoah ini namanya Sugeng Pujiharto. Nah, Mas Sugeng Pujiharto. Ya, saya ingin ingatkan Mas Sugeng ya. Jadi Anda jadi kepala desa ini sekarang ada di zaman digital. Ya, nggak bisa Anda semau-maunya aja bermusyawarah lalu menyepakati sesuatu yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Saya pikir kepada KUA di sana, kepada pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, Anda harus belajar yang namanya konsep tasamuh. Kalau dengan orang yang beda agama namanya toleransi. Kalau dengan sesama agama namanya tasamuh. Ya biar saja Muhammadiyah menyelenggarakan di tanah lapang. Memang dalilnya ada dan kuat, tidak pernah ada yang bantah. Itu Bung Kameramen. Baik, Bu Alfian. Jadi ternyata di Republika ini dimunculkan surat resmi dari Kepala Desa, Bu Alfian. Jadi sebetulnya Muhammadiyah mengirimkan surat ingin meminjam tempat Bu Alfian untuk sholat di lapangan. Jadi intinya menindaklanjuti surat dari pimpinan cabang Muhammadiyah Batu Raden nomor sekian perihal pinjam lapangan untuk kegiatan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah sehubungan dengan pertimbangan beberapa hal dan pertimbangan dari musyawarah yang dilaksanakan pada hari Kamis 27 Maret 2027 di kantor Desa Rempoah sebagaimana berita acara terlampir. Dengan ini kami mohon maaf untuk permohonan saudara tersebut tidak kami kabulkan. Nah Bu Alfian, di akhir sesi kali ini apa pesan Bu Alfian nih? Pertama, perlu nggak Bu Alfian ini dilawan? Minimal biar orang bodoh ini dia paham Bu Alfian, yang dia lakukan itu salah. Ini kalau kita nggak lawan atau kita nggak konfrontasi, dia merasa hal yang dia lakukan ini sudah benar. Nih kayaknya ini orang tua kolot nih kayaknya Bu Alfian.
Jadi bodohnya terawat gitu Bang Alfian. Nah yang kedua Bang Alfian, juga ingin saya tanyakan, kebodohan ini rasanya ada yang menjaga Bang Alfian. Jangan sampai orang-orang ini paham, jangan sampai orang ini baca hadis tentang salat di lapangan. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, mungkin ini satu Bang Alfian yang terpublikasi. Kita nggak tahu di tempat lain Muhammadiyah mana yang dilarang. Bung Alfian sudah senyum-senyum, silakan untuk closingnya. Kemarin respon komando Jihad Habib Rizik, kali ini komando untuk Muhammadiyah untuk berjihad, melakukan sunnahnya. Silakan Bung Alfian. Baik, pada seluruh masyarakat dan pada saya yang sudah menekuni angkatan ke-30 pendidikan politik Islam, maka para politisi Muslim, Anda mesti punya wawasan Islam yang luas. Yep. Kecuali kalau sholatnya di lapangan, tapi laki-lakinya suruh pakai mukena, itu baru salah. Nah kalau cuma di lapangan Idul Fitri Idul Adha, memang itu udah lazim kok sejak zaman dulu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga di lapangan kok. Ya, Anda memang lebih pintar dari itu, Pak Sugeng. Ya kan, berarti Anda nih harus benar-benar belajar juga. Jadi politisi Muslim itu harus punya wawasan Islam, itu poin pertama kesimpulan. Yang kedua, perlu ada pengajian-pengajian. Kemarin saya pernah lakukan itu Bung Kameramen di Pekalongan. Yeah. Pekalongan, lalu pengurusnya bertanya kepada saya, Ustadz selanjutnya bagaimana? Selanjutnya pengajian Ahad paginya gabungan antara NU dan Muhammadiyah. Jadi acara itu antara dia mendatangkan dua penceramah bersamaan atau penceramahnya bergantian, tapi panitianya gabungan. Itu mungkin bisa dicontoh buat seluruh Indonesia. Betul. Agar ada pengajian gabungan dan untuk tema-tema yang bersifat keumatan. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan udah biasa dari zaman Rasulullah. Ente ngerubah, ente anak PKI apa? Ya kan, jadi ngawur aja. Nah, yang ketiga mungkin audiensi dibutuhkan Bung Kameramen. Yep. Mungkin pengurus Muhammadiyah jangan mendadak saja lalu bikin surat. Andai kan dia bisa berbincang dengan kepala KUA, dia bincang dengan NU setempat, dia bisa bincang dengan katakanlah atasan daripada kepala desa itu Pak Camatnya atau segala macamnya, itu mungkin nanti akan lebih mudah gitu. Nggak ada, kalau kata bahasa, tahu-tahu dikasih surat permohonan gitu kan. Yang keempat adalah aksi-aksi yang mencerdaskan. Saya pikir di era digital begini nggak ada lagi yang bisa semaunya. Termasuk saya juga harus introspeksi diri. Nah yang terakhir, mari bergembira, mari bersemangat, dan jangan lupa penderitaan umat Islam di berbagai negeri yang atas kebijakan-kebijakan politik kaum komunis, kaum Zionis, yang mereka semua harus tetap diwaspadai kemungkinan akan terjadi di negeri kita. Jangan-jangan si Sugeng anak daripada Zionis atau komunis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.